Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jama'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Yasneti Fitri, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Ibnu Sina Batam, semester 6B, program studi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak dosen Bayu Mujrimin MPD. Kali ini surat yang saya ambil adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang bermaksud, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, ayat ini merupakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu. Ayat ini menjadi awal dari wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu di Gua Hira, yang menandai awal perjalanan kenabian beliau. Selanjutnya ayat kedua yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Khalaqal insana min 'alaq. Artinya, dialah Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ini menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari alaq, yang dalam konteks ini bisa diartikan sebagai segumpal darah atau segumpal daging. Ayat ini menunjukkan bahwa awal penciptaan manusia berada dalam bentuk yang sangat lemah dan kecil. Ayat yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra wa rabbukal akram. Artinya, bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Ayat ini adalah perintah Allah untuk terus membaca dan belajar. Allah juga menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan yang maha pemurah, yang memberikan segala kebaikan dan karunia kepada hamba-hambanya. Ayat yang keempat adalah Allazi allama bil qalam, yang artinya yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Ayat ini menyatakan bahwa Allah mengajarkan manusia melalui pena atau kalam, yaitu alat untuk menulis. Ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, pendidikan, dan proses belajar dalam kehidupan manusia. Yang terakhir adalah ayat kelima, Bismillahirrahmanirrahim, Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengajarkan manusia segala sesuatu yang tidak diketahui oleh mereka. Allah adalah sumber pengetahuan yang tak terbatas, dan manusia selalu belajar darinya tentang alam semesta, kehidupan, dan makna eksistensi. Keseluruhan dari ayat-ayat ini memberikan pesan pentingnya tentang belajar ilmu pengetahuan dan kesadaran akan Tuhan sebagai pencipta manusia dan alam semesta. Ayat-ayat ini juga menegaskan bahwa Allah adalah sumber segala pengetahuan dan manusia selalu harus merendahkan diri dan mencari ilmu darinya. Tafsir Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 menurut beberapa ahli tafsir. Yang pertama yaitu menurut Ibnu Katsir. Ibnu Katsir adalah seorang ulama dan ahli tafsir terkenal dari abad ke-14.
Beliau menafsirkan Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 ini dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari segumpal darah yang menempel pada rahim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari sel-sel telah digabungkan dan dibentuk menjadi bentuk yang sempurna. Yang kedua, menurut Al-Qurtubi. Al-Qurtubi adalah seorang ahli tafsir besar dari Andalusia. Beliau menyatakan bahwa ayat-ayat ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sangat lemah dan kecil, yaitu segumpal darah, tetapi kemudian Allah memberikan kesempurnaan dan kebesaran pada manusia, sehingga mereka menjadi makhluk yang paling mulia. Dan menurut Ibnu Ashur adalah seorang cendekiawan Muslim Tunisia abad ke-20. Menurutnya, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa proses penciptaan manusia dimulai dengan tahap embrio dan berkembang secara bertahap hingga menjadi makhluk yang sempurna. Ayat ini juga menegaskan keutamaan dan martabat manusia karena Allah menciptakannya dengan kebijaksanaan. Yang keempat, menurut Al-Maturidi adalah seorang teolog Sunni terkemuka. Beliau menafsirkan ayat-ayat ini sebagai pengakuan akan keberadaan Allah sebagai pencipta manusia dari awal hingga akhir. Segumpal darah merujuk pada tahap awal penciptaan manusia yang menonjolkan kerendahan manusia, tetapi juga menekankan bahwa manusia akan mencapai kedudukan yang tinggi jika beriman dan beramal soleh. Yang kelima, menurut Ibnu Arabi adalah seorang sufi dan filosof besar. Beliau menafsirkan ayat-ayat ini sebagai peringatan tentang rendahnya asal manusia dan betapa pentingnya meningkatkan diri melalui pengetahuan, kesadaran diri, dan mengikuti jalan spiritual untuk mencapai kemuliaan yang sejati. Nah, demikian video kali ini saya jabarkan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.